Halo sedulur kabeh, pernah ngebayangin nggak tsunami setinggi 100 meter? Pernah ngebayangin nggak terdampar di pulau terpencil selama berbulan-bulan? Di film kali ini yang berjudul The Island akan nyeritain itu semua. Di mana sekelompok pegawai kantoran harus survive di sebuah pulau setelah bencana alam hebat. Mereka pun saling berebut kekuasaan dan menjatuhkan satu sama lain. Penasaran kan? Skuilah langsung wae kita gaskan. Dunia heboh setelah NASA nginfoin ada meteor besar yang mengarah ke bumi. Beberapa ahli yakin kalau meteor itu nggak akan sampai ke bumi karena dibelokkan gravitasi. Tapi kalau apes dan beneran jatuh ke bumi, diperkirakan sih jatuhnya ke laut. Akibatnya, tsunami 100 meter. Untuk ketinggian segitu udah terbilang parah banget sih. Majin dan adiknya Xiaoxing adalah orang miskin yang suka main lotre. Suatu ketika, mereka hendak ikut acara kantor yang diadakan di alam terbuka. Nah, inilah rekan kantornya. Lalu yang tampil mencolok ini adalah bosnya. Sebut saja Pak Bos. Baru aja jalan, Majin udah nyari kesempatan ngedeketin San-san, janda muda yang disukainya. Tapi ya gitulah, responnya kurang baik. Di sini mereka naik bus yang bisa jalan di atas air. Tampak semuanya senang dengan dipandu oleh tour guide bernama Xiao Wang. Begitu pula dengan Majin yang tiba-tiba dapat notifikasi menang lotre. Gak berselang lama, kesenangan itu sirna dan berubah menjadi kepanikan. Karena di depan mereka muncul tsunami yang tinggi banget. Mereka pun cuma bisa pasrah. Singkatnya, mereka terbangun di sebuah pulau yang diselimuti badai. Majin nyari San-san yang masih belum nampak. Terus pas sudah ketemu, dia sigap nolongin. Sebenarnya masih ada beberapa orang yang belum ketemu. Tapi karena cuacanya cukup parah, mereka menghentikan pencarian dan berlindung di goa. Hari kedua, Majin dan kawan-kawan terbangun oleh teriakan si sopir Wang. Di sini Wang kena amuk dan disuruh nelpon ke pusat untuk minta bantuan. Tapi udah bisa ditebak kalau di sana nggak ada sinyal. Bahkan mereka juga ngomelin Pak Bos yang udah ngadain acara ini. Seharian mereka cuma berlindung di goa, sambil berpikir kalau meteor tadi beneran jatuh ke bumi, and then membuat musibah besar. Hari ketiga, Wang ngajakin cari air dan buah-buahan untuk dikonsumsi. Dia yang ternyata adalah mantan militer, jelas kemampuan survive-nya good lah. Masuk hari ke-6, mereka mulai menyesuaikan diri dan cari cara untuk bebas dari sana. Mulai dari nyari sinyal buat minta bantuan, masang SOS yang bentuknya nggak jelas ini, juga memperbaiki bus. Yang ternyata zong. Niatnya Pak Bos mau benerin bus bareng Sing, tapi bus itu malah leduk. Lagi-lagi dia kena bully oleh anak buahnya. Lalu Wang membawa mereka ke sebuah goa yang lebih besar dan tentunya lebih family friendly. Malamnya mereka diskusi untuk memilih pemimpin.
Selesai ngobrol ngalor ngidul, dipilihlah si sopir Wang. Kini jabatan mereka di kantor nggak ada gunanya, termasuk si Pak Bos yang mau nggak mau harus nurutin arahan Wang. Hari berganti lagi, di mana Wang memberikan tugas ke masing-masing orang. Saat yang lain sibuk cari makan, Majin malah misah. Dia ngecekin seluruh penjuru pulau, berharap ada jalan untuk keluar dari sana. Yang kenyataannya pulau itu memang sangat terpencil. Karena udah keluyuran gak jelas, Majin langsung dimarahi Wang. Bahkan dia juga kena hukuman. Udah lebih dari 2 minggu terdampar, tapi masih belum ada tanda-tanda bantuan. Akhirnya Majin dan Xing memutuskan untuk pergi dengan sebuah rakit. Awalnya Sansan sempat nahan mereka, tapi Majin tetap ngotot untuk pergi demi hadiah lotre yang menanti. Baru ngedayung beberapa meter, mereka malah nemuin mayat beruang. Alhasil mereka ketakutan dan memutuskan untuk balik. Lagi-lagi Majin kena marah oleh Wang. Dia pun jadi bahan olok-olokan yang lain. Dengan ditemukannya mayat beruang, salah seorang beranggapan, Pak Bos juga putus asa. Sambil ngeliatin foto anaknya, dia lalu nebarin uang-uang di dompetnya. Suatu ketika Pak Bos ngomong ke Majin. Ternyata dia juga nggak suka dengan kepemimpinan Wang. Cuma bisa survive tapi nggak ada usaha untuk pergi dari sana. Dia pun ngajakin Majin untuk ikut di pihaknya karena mereka ini punya pemikiran yang sama. Suatu malam, Pak Bos berpidato untuk bikin kelompok baru dan pisah dengan Wang. Beberapa orang pun terhasut untuk ikut dengannya. Dibawalah pengikutnya ke sebuah bangkai kapal. Selain lebih nyaman, di sini juga ada banyak barang dan bahan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Hari ke-35, harapan Majin dan Xing untuk pulang kembali muncul. Sansan yang ada di pihak Wang diajakin Majin untuk main ke bangkai kapal. Dan jelas mereka have fun di sini. Tapi nggak lama, karena Sansan harus kembali ke kelompoknya. Suatu ketika Majin tanya ke Pak Bos, namun ternyata selama ini Pak Bos bohong. Dia tidak benar-benar merencanakan untuk pergi dari pulau itu. Ngerasa udah dimanfaatin dan dibohongin, Majin pun memilih untuk pergi. Hari ke-60, Majin hanya tinggal berdua dengan Xing. Makanan udah sulit dicari, sementara hadiah lotre hampir hangus. Seperti udah nggak ada harapan untuk mereka. Di tempat lain, kelompok Wang masih tinggal di goa layaknya primitif. Berbeda dengan kelompok Pak Bos yang tampak sejahtera. Sempat Majin ingin kembali ke bangkai kapal, tapi dia dan adiknya malah dihajar oleh anak buah Pak Bos. Gak kerasa udah 3 bulan mereka terdampar.
Kondisi Majin dan Sing makin tak karuan, hadiah lotre pun udah pasti hangus. Sampai suatu ketika tiba-tiba hujan ikan. Perut udah keisi, Majin mulai berpikir jernih dan merencanakan sesuatu. Dia ngedeketin Wang untuk manas-manasin hubungannya dengan Pak Bos. Alhasil kelompok Wang ribut dengan kelompok Pak Bos. Sampai puncaknya, keributan itu bertambah besar dengan melibatkan lebih banyak orang. Di sini Majin dan Sing cuma asik nonton. Bahkan sempat balas dendam ke orang yang pernah mukulin mereka. Keributan itu pun berlangsung sampai malam. Tujuan akhir dari rencana ini, Majin ingin tampil sebagai pemimpin baru yang menyatukan kedua pihak. Dengan pidato akan harapan baru, dia sukses memikat hati yang lain. Walaupun dia juga belum tahu cara untuk pergi dari sana, namun yang penting, mereka telah bersatu kembali. Dengan ambisi Majin yang kuat, serta pengetahuan Sing soal mesin, mereka bisa hidup lebih manusiawi, seperti membuat baju, mengalirkan listrik ke kapal, membuat alat untuk nonton, dan lain-lain. Kini semuanya tampak lebih senang dengan kehidupan yang ada. Bahkan Majin juga bisa mewujudkan hubungan asmaranya dengan Sansan. Hingga suatu malam terdengar suara yang cukup aneh. Akhirnya Majin, Sing, dan Wang pergi untuk mengecek. Sebenarnya bukan kali pertama suara itu muncul. Ternyata suara itu muncul dari sebuah kapal yang sedang party. Ini sekaligus menyatakan kalau dunia ini sedang baik-baik saja. Tapi Sing menghasut Majin untuk jangan ngasih tahu ke yang lain soal kapal ini. Karena kalau mereka selamat dan berhasil pulang, pasti bakalan jadi orang miskin lagi dan mungkin aja Sansan ninggalin Majin. Majin pun setuju. Karena Wang udah terlanjur melihat kapal itu, Majin dan Sing membuat cerita palsu bahwa Wang sudah gila. Dan yang lain percaya dengan cerita itu. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu hari, Majin dibuat muak dengan sikap adiknya ini. Sing menunjukkan video anak perempuan Pak Bos. Dan Sing akan memberikan video itu dengan syarat, walaupun tahu sedang diperas, tapi Pak Bos setuju karena dia ingin melihat wajah anaknya. Ditambah lagi dia juga udah putus asa untuk pergi dari pulau itu. Lalu dibuatlah pernyataan tertulis serta video untuk serah terima. Setelah itu Sing diamuk kakaknya. Tapi rencana gila Sing masih berlanjut. Dan meninggalkan yang lain di pulau ini sampai tutup usia. Tentunya Majin gak mau itu terjadi. Dia minta maaf ke Wang atas kejadian sebelumnya dan mulai merencanakan sesuatu. Hari ke-144, sesuai perhitungan kapal tadi akan lewat lagi.
Di sini Wang ngebocorin saluran bahan bakar di bangkai kapal yang nantinya akan dibakar sebagai sinyal minta bantuan. Majin berusaha ngasih tahu ke yang lain soal kapal yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi dia malah dianggap gila sama seperti Wang. Alhasil dia pun bergegas untuk membakar bangkai kapal. Walaupun sempat dihalangi, untunglah Wang sukses mengeksekusinya. Nggak lupa Majin juga ngebakar buku yang berisikan bukti serah terima aset Pak Bos. Orang-orang yang marah berusaha ngehajar Majin, dan apesnya Majin terjatuh di jurang. Untunglah kebakaran bangkai kapal itu dilihat oleh kapal yang berlayar. Untunglah Majin selamat, begitu pula dengan yang lain. Hanya saja di sini Sing mengalami gangguan jiwa karena nggak jadi dapat aset Pak Bos. Kabar baiknya lagi, para pegawai kantor ini mulai terkenal setelah terdampar di pulau. Hubungan asmara Majin dengan Sanchan juga terus berlanjut. Sementara Wang, dia jadi tour guide dengan nyeritain masa-masa survive-nya di pulau tadi. The shelf couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.